esensial dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, dan ketahanan. Pengertian dari ketahanan nasional. Istilah dari ketahanan nasional ini untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno. Kemudian pada tahun 1962 mulailah diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di Sekolah Staf dan Komando Angkatan. Ketahanan nasional ini adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk memungkinkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman. Kemudian adapun sifat-sifat dari ketahanan nasional, yang pertama itu ada dinamis, mandiri, wibawa, dan kerjasama. Yang keempat, kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional itu berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Kemudian fungsi dari ketahanan nasional ini yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional. Baik, saya akan memberikan suatu penjelasan singkat, yaitu mengenai bela negara. Bela negara adalah segala upaya yang dilakukan oleh warga negara dalam mempertahankan negara, bangsa, dan wilayahnya dari ancaman, baik itu ancaman dari luar, yaitu bisa disebut dengan ancaman eksternal, maupun dari dalam, yaitu ancaman internal. Nah, di Indonesia, bela negara diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selanjutnya itu ada dimensi-dimensi bela negara, yaitu yang pertama dimensi ideologi dan politik. Yang kedua itu ada dimensi ekonomi. Yang ketiga ada dimensi sosial dan budaya, dan yang terakhir ada dimensi pertahanan dan keamanan. Nah, dari 4 tersebut itu termasuk ke dimensi-dimensi bela negara. Nah, yang terakhir itu ada aspek-aspek bela negara. Nah, aspek bela negara ini bukan hanya tentang fisik, tetapi ada beberapa hal, yaitu sikap nasional dan cinta tanah air. Nah, ini salah satu aspek-aspek di bela negara. Dan yang kedua itu ada partisipasi dalam pembangunan nasional bela negara. Yang ketiga, penghormatan terhadap hukum. Dan yang terakhir itu aspek kesiapan fisik dan mental warga negara. Nah, jadi itulah yang dapat saya rangkum dari materi yaitu bela negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-9 yaitu peran generasi muda dalam bela negara. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam bela negara. Mereka adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan tugas negara dalam mempertahankan dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan bela negara di kalangan generasi muda menjadi sangat vital melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Terus, generasi muda diberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan, semangat cinta tanah air, dan serta tanggung jawab sosial terhadap bangsa dan negara. Yang dibahas dalam peran generasi muda dalam bela negara ini yaitu peran pendidikan bela negara dalam memperkuat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu membangun karakter nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, menumbuhkan karakter terhadap ancaman non-fisik. Yang ketiga, memperkuat ketahanan sosial dan persatuan bangsa. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial. Yang keenam, menumbuhkan kecintaan pada demokrasi dan keberagaman.